Berdiri dulu. Ngomong. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, aku mau share keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Anak satu ya teman-teman khususnya. Nah ini tuh kegiatan aku malam hari menjelang mau tidur. Ini tuh maghrib ya teman-teman. Suami aku baru pulang gitu. Dan ini aku baru mau sholat karena tadi tuh kan habis beres-beres, jadi aku mandi dulu. Nah ini tuh aku sholat. Anak aku juga aku amparin sajadahnya, dan dia itu lagi ini ceritanya lagi baca Iqra teman-teman, tapi masih belum jelas ngomongnya. Gak apa-apa lah ya teman-teman, belajar namanya juga. Nah ini biasanya kalau misalnya aku sholat kayak gini tuh dia ikutin gerakan-gerakannya, tapi kayaknya ini anaknya lagi sibuk buat baca Iqra kali ya. Nah lanjut, setelah sholat maghrib aku mau ke dapur. Di dapur tuh udah banyak banget cucian piring. Nah sebenarnya ini tuh anak sama suami aku tuh masih makan, cuman cucian piringnya masih udah banyak ya teman-teman. Nah jadi ini aku mau cicil cuci piring dulu. Nah sambil nyuci piring kayak gini, anak aku sama suami aku makan ya, biar beres gitu semuanya teman-temannya. Jadi mereka habis beres makan tuh cucian piring gak terlalu banyak, jadi cuman nyuci yang mereka habis makan aja. Nah ini mereka habis makan, dan saat aku nyuci piring lagi tuh ya teman-teman, mereka tuh lagi ngeberesin mainan. Nah ya udah ya, ngelihat mereka anteng, ya udah aku lanjut nyuci piring. Nah ini aku nyuci piring ya. Mereka tuh makannya lumayan cepat, jadi alhamdulillahnya aku bisa cuci piringnya juga sekalian gitu sama yang makan malam gitu, cucian makan malam. Nah ini aku cuci semuanya, botol-botol minum anak aku. Nah ini botol minum anak aku ya teman-teman, aku cuci setiap hari. Anak aku tuh masih agak susah pakai gelas ya, jadi masih pakai botol yang pakai disedot gitu. Kalau pakai gelas tuh tumpah-tumpah dan dia tuh suka kebesekan ke hidungnya. Nah tapi selalu aku ajarin sih, aku coba ajarin, tapi kayak kalau misalnya mau minumnya agak banyak kan, ya udah aku kasih pakai botol yang pakai sedotan yang biasa itu ya teman-teman, tumbler anak kecil lah ya mungkin. Nah ini tuh aku tuh nyuci ini panci ini ya teman-teman, agak susah juga karena kan ini tuh paginya aku masak sayur kacang pakai iga sapi. Nah kan otomatis tuh banyak lemak-lemak yang tersimpan kesisa di pinggir-pinggirnya. Jadi ini tuh akunya nyucinya tuh berulang kali gitu. Aku cuci berulang kali, aku pakein sabun cuci piring tuh berulang kali sampai benar-benar hilang. Karena terkadang kalau misalnya nih ya, misalnya mau bikin air panas itu tuh suka pakai panci itu juga. Nah itu anak aku sama suami aku masih beres-beres, ceritanya mereka tuh mau bantuin aku beresin mainan. Ya udahlah ya, alhamdulillah aku sih biarin aja, aku nggak terlalu banyak bersuara gitu biar mereka tuh anteng. Soalnya suami aku sama anak aku tuh tipikal yang nggak bisa diperintah gitu loh teman-teman, nggak mau disuruh. Jadi mereka tuh lebih suka inisiatif sendiri gitu. Mereka tuh sukanya hasil pemikiran mereka sendiri, hasil niat mereka sendiri, mereka kerjain. Tapi kan kadang-kadang tuh kita lagi butuh bantuan ya teman-teman, kadang butuh bantuan yang mereka tuh lagi nggak ngeh atau lagi nggak peka. Nah itu tuh kadang mereka tuh suka males-malesan gitu ngerjainnya. Jadi emang mereka tuh tipikalnya lebih suka yang nggak suka disuruh, tapi pengen inisiatif sendiri aja gitu. Kalau inisiatif sendiri tuh mereka tuh ngerjainnya sepenuh hati, benar-benar yang kerjaannya tuh beres dan bener-bener
aku juga kalah teman-teman, apa sih kayak bersihnya, tertatanya gitu, bener-bener detail gitu ya. Kalau misalnya mereka tuh ngerjainnya sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Nggak mereka sih, maksudnya suami aku di sini ya, maksudnya anak aku sih masih belajar, tapi bibit-bibit kayak bapaknya tuh udah kelihatan teman-teman. Nah ini lanjut, mereka lagi beresin, aku masih di dapur. Ini aku ngebersihin sink, aku nyuci juga ini ya, lap dapur, lap microfiber yang buat di sini aku cuci setiap malam. Tapi kalau misalnya kondisinya siang-siang udah kotor banget ya aku cuci ya. Nah ini di bawah pun aku pel-pel karena habis cuci piring tuh pasti nyiprat kemana-mana. Nah setelah di bagian sink, aku ke meja makan, aku lap-lap ya teman-teman, karena ada aja sisa makanan, nasi kering gitu ya yang tersisa, jadi aku lap-lap. Nah ini dia hasil beberes anak bujang sama bapaknya nih ya teman-teman tuh. Tapi tetap aja sih tadi tuh mereka tuh udah beres-beres, terus anak aku berantakin lagi sebagian, jadi ada mainan yang berantakan lagi gitu ya. Jadi ya udah aku bilang ya udah ke kamar gitu, mau beres-beres gitu ya. Jadi mereka pada ke kamar tuh. Ini jadi aku beresin lagi. Tadi sebenarnya udah beres banget, cuman tadi baru beres banget sedetik kemudian anak aku udah berantakin gitu. Nah lanjut, ini aku mau buang sampah, tapi ini rasanya bau banget gitu ya, kayaknya baunya tuh bau kuman gitu loh teman-teman. Nah jadi ini aku semprot sama saniter. Lanjut, ini aku buang sampahnya ya teman-teman. Aku usahain setiap malam tuh buang sampah biar nggak ada sampah yang bermalam di dalam rumah gitu ya, karena takutnya jadi bau, ngundang binatang, dan ya takutnya ngundang penyakit juga. Nah jadi aku usahain setiap malam untuk buang sampah. Lanjut, ini aku mau sapu-sapu. Aku mau sapu-sapu aja karena tadi mereka makannya nggak terlalu berantakan, khususnya anak aku makannya nggak terlalu berantakan. Jadi ini aku sapu-sapu sedikit aja karena ada tetap ya, walaupun makannya nggak terlalu berantakan, ada aja serpihan-serpihan. Nah jadi ini aku sapu-sapu aja ya teman-teman. Nah lanjut, rutinitas malam aku selanjutnya, aku tuh selalu semprot-semprot mobil ya. Nah sebulan kemarin tuh kita tuh nemu loh teman-teman, kecoa-kecoa kecil, ya ampun geli banget, banyak banget kecoa-kecoa kecil yang kecil-kecil banget itu di bawah karsit anak aku. Jadi kita tuh trauma gitu ya, jadi karsitnya sama kita dicuci, dan ini tuh setiap malam kita semprot-semprot, dan mobilnya pun dibersihin sampai dalam ya. Nah lanjut, aku tadi mau minum habatus sauda dan anak aku tadi minum madu. Nah setelah minum madu ini anak aku mau kita sekain, cuman seperti biasa kalau ada bapaknya, ini anak tuh pengennya sama bapaknya, kayak alergi gitu teman-teman sama aku tuh. Kalau misalnya ada bapaknya tuh pengennya tuh selalu sama bapaknya. Terus kalau misalnya ada tamu nih ya, kayak misalnya dia mau mandi, mau makan, itu tuh nggak mau sama aku, mungkin bosen kali ya sama mamanya. Jadi kalau misalnya ada tamu, kayak ada adik aku, ada orang tua aku gitu, ada mertua, itu pengennya diasuhnya sama tamunya gitu, sama mereka gitu yang ke rumah, nggak mau sama aku. Jadi ya udahlah ya, aku juga happy gitu kan, mengurangi pekerjaan aku. Nah ini udah diseka, udah cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, terus juga sikat gigi. Lanjut aku pakein baju ya teman-teman, aku popokin segala macam. Nih ya, ngurus anak segede gini untuk pakai baju tuh kayak ngebajuin anak belut ya teman-teman, dipegang sendiri tuh kabur gitu. Aduh, aku tuh udah keringetan banget kalau misalnya ngebajuin anak aku tuh ya, lari kemana-mana, nggak bisa diam. Aduh, masya Allah. Nah ini tuh aku balurin semuanya pakai minyak telon, karena dia tuh sama sekali nggak mau pakai selimut tidurnya. Walaupun di AC tuh dia nggak mau pakai selimut, jadi aku balur semuanya pakai minyak telon. Terus juga dada sama punggungnya aku pakein olesin transpomin biar tambah hangat. Terus juga ini aku pakein pelembab ya, moisturizer buat muka, biar mukanya tuh nggak kering karena kan semalaman pakai AC. Kemarin sempet tuh aku nggak pakein pelembab muka, dia tuh kayak kering gitu mukanya, jadi aku
tuh nggak skip ya untuk pelembab muka setiap malam. Nah ini udah mau beres ngebajuinnya, kata aku diam gitu. Dia tuh diem gitu teman-teman. Nah anak aku tuh lagi bintitan gitu, katanya lagi musim ya, banyak yang bintitan, mungkin karena cuaca kayak debu dan segala macem, jadi kayak gini ya teman-teman. Tapi ini udah aku kasih obat, udah udah mulai lumayan kempes gitu. Dan tadi anak aku kasih susu, terus aku bilang udah ke kamar, udah mau bobo gitu ya. Dan aku tadi turunin ikan dan lauk yang ada di freezer yang mau dimasak besok. Dan ini giliran emaknya buat bersih-bersih ya. Aku tuh bersih-bersih, cuci muka, sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki seperti biasa, dan wudhu ya. Habis itu baru aku mau sholat isya. Nah ini aku ditemenin sama anak aku. Suami aku sih tadi udah sholat ya, pas aku lagi beres-beres dia sholat di kamar duluan. Dan ini aku baru mau sholat, aku bilang ayo kita sholat gitu ya ke anak aku. Cuman ya dia masih mau main mobil-mobilan, ya udah aku sholat aja gitu ya. Nah kita ngebiasain untuk memperlihatkan anak kita lagi ibadah gitu ya, biar dia tuh niru gitu, membiasakan diri untuk biar dia tuh tahu gitu kalau kita tuh sebagai muslim tuh salah satu kewajibannya adalah sholat 5 waktu, biar dia juga terbiasa sama suasana seperti ini gitu ya teman-teman, biar nempel gitu di memorinya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, amin ya robbal alamin. Nah habis sholat ini kita langsung tidur ya teman-teman. Aku rasa sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hidup. Mata. Betul lagi. Terima kasih. Bye.